Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, faqala al imanu billahi wa rasulih. Qila summa madza, qala al jihadu fi sabilillah. Qila summa madza, qala hajjun mabrurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Badar yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kakinya guna melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Badar ini dan bisa beribadah dengan khusyuk. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikutnya istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan penuh kesadaran. Hadirin jamaah Jum'ah insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak beberapa pekan yang lalu jamaah haji Indonesia khususnya dan di berbagai belahan dunia umumnya, mereka berdatangan ke tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Suatu kebahagiaan tersendiri bila kita bisa melaksanakan ibadah haji, menjadi puncak pengalaman rohani bagi seorang muslim. Bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, jangan ada perasaan kecil hati akan kemungkinan kita bisa menunaikannya, meskipun ibadah ini kita rasakan sebagai ibadah yang harus disertai dengan pengorbanan harta dalam jumlah yang cukup mahal.
Namun bila kemauan kita kuat dan berusaha secara maksimal, insya Allah ibadah haji bisa kita laksanakan. Ongkos naik haji sekarang berkisaran 60 juta. Bila kita menabung setiap bulan sebesar 500.000, dalam setahun kita bisa mengumpulkan 6 juta. Kali 10 tahun kita insya Allah sudah bisa mendaftarkan haji. Sudah bisa berangkat haji. Kalau toh bertambah menjadi 65-70, kita tinggal menambahkan kekurangan dari keberangkatan kita. Kita mungkin bisa merokok. Sekarang mungkin rokok harganya terlalu mahal. Dalam sebulan bisa berapa? Mungkin bisa lebih dari 500.000 bagi perokok. Kita bisa nyicil motor, mobil dan sebagainya. 800 sampai 1 juta lebih kita dalam sebulan sanggup kita bisa mengansurinya. Tapi ketika ibadah haji terasa berat. Karena ketika kita belum bisa menunaikan ibadah haji, jangan kita katakan bahwa kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya setiap kita sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji, namun masalahnya kita merasa terpanggil atau tidak. Dan bila terpanggil, maka kita pun akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang terbaik. Telah dipanggilnya kita untuk menunaikan ibadah haji disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Memang panggilan itu ada 3. Pertama, panggilan sholat, yaitu dengan azan. Kita harus tunaikan panggilan itu ketika azan dikumandangkan. Yang kedua, panggilan haji. Ketika kita mampu untuk mengerjakan, segera laksanakan. Yang ketiga adalah panggilan maut, mengantarkan kita ke alam barzah. Itulah 3 panggilan yang Allah panggil kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara harfiah fadilah berasal dari kata fadl yang bermakna azyadah aniktisan, yakni kelebihan, keistimewaan atau keutamaan dari sesuatu yang sederhana. Penggunaan kata fadilah seringkali disambungkan dengan kata amal, sehingga fadailul amal atau keutamaan dari amal-amal yang kita lakukan. Dalam konteks ibadah haji paling tidak ada 4 keutamaan yang membuat kita ingin melaksanakan ibadah haji. Saya ingin menyampaikan 4 keutamaan dari ibadah haji. Yang pertama, ibadah haji merupakan salah satu amal yang utama. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang utama, salah satunya adalah menunaikan ibadah haji. Dalam suatu hadis dikisahkan, seorang sahabat bertanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Faqala al-imanu billahi wa rasulih. Qila summa madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila summa madza? Qala hajjun mabrurun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang paling utama, maka ujarnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa? Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab Nabi, haji yang mabrur. Karena ibadah haji merupakan salah satu amal yang utama, tentu kaum muslimin akan berusaha untuk melaksanakan dengan menumbuhkan kemampuan. Karena ibadah ini memang ditekankan kepada siapa saja yang mampu, salah satunya dari sisi harta. Keutamaan yang kedua dari ibadah haji adalah bagian atau termasuk dari jihad di jalan Allah. Haji yang disebut sebagai ibadah yang derajatnya sama dengan jihad fisabilillah dalam arti seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apabila seorang, terutama orang tua, orang yang lemah dan wanita mati sewaktu menunaikan ibadah haji, bisa saja digolongkan matinya itu seperti mati syahid. Dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan, anna rajulan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni jabbanun wa inni dhaifun faqala halumma ila jihadin la syaukata fihil hajj. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, saya ini penakut dan saya ini lemah. Ujar Nabi, ayolah berjihad yang tidak ada kesulitannya, yaitu menunaikan haji. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al jihadul kabir wad dha'ifi wal mar'ati al hajj. Jihad orang tua, lemah dan wanita ialah menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, mengeluarkan dana untuk menunaikan ibadah haji juga termasuk mengeluarkan dana untuk perang di jalan Allah, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bisaba'i mi'atin di'fin. Mengeluarkan biaya untuk keperluan haji sama dengan mengeluarkannya untuk perang di jalan Allah. 1 dirham menjadi 700 kali lipat. Dalam kaitan inilah maka ibadah haji harus dipersiapkan dengan matang. Hadirin, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yang merupakan keutamaan dari pelaksanaan ibadah haji adalah dapat menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Setiap orang yang berdosa tentu ingin dosa-dosanya terhapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ibadah haji dilaksanakan dengan sebaik mungkin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfu walam yafsuq raja'a kama waladat ummu." Barang siapa mengerjakan haji dan ia tidak bercampur pada waktu terlarang serta tidak berbuat maksiat, maka ia akan kembali seperti saatnya dilahirkan ibunya. Hadirin, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan haji yang keempat adalah memperoleh balasan dari Allah berupa surga. Bila masuk ke dalam surga merupakan dambaan setiap muslim, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan jemaah haji memperoleh ampunan, maka kepada orang yang sudah menunaikan haji dengan baik akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala surganya yang penuh dengan kenikmatan. Begitulah memang balasan untuk haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kaffaratun
lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh kepada umroh menghapuskan dosa terdapat di antara keduanya. Sedang haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga dari Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah mabrur artinya baik. Haji yang mabrur berarti haji yang membuat orang yang menunaikannya menjadi baik bila sebelumnya ia orang yang tidak baik. Dan bila ia sudah baik akan bertambah kebaikannya yang tidak hanya dirasakan oleh diri dan keluarganya, tapi juga oleh masyarakat banyak. Ini berarti seorang haji disebut mabrur hajinya bila kehidupan sesudah menunaikan ibadah haji semakin disesuaikan dengan segala ketentuan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebaikan yang harus ditunjukkan tidak hanya pada sepekan setelah pulang haji, atau sebulan setelah pulang haji, atau setahun 2 tahun setelah pulang haji, tapi kebaikan itu harus dibuktikan hingga akhir hayatnya. Karenanya ibadah haji menggabungkan seluruh rangkaian makna ibadah di dalam Islam. Dan diwajibkan hanya sekali seumur hidup sehingga pengaruh positifnya seharusnya terbawa sampai mati. Bila itu yang terjadi maka pantaslah kalau seorang haji itu akan memperoleh imbalan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak berharap agar para hujat selalu meningkatkan kebaikan dirinya hingga kematian menjemput. Dengan keutamaan yang sangat besar tadi, seharusnya kesempatan menunaikan ibadah haji yang hanya diwajibkan sekali seumur hidup dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang belum bisa menunaikan haji, jangan kecil hati untuk kemungkinan bisa menunaikan ibadah haji. Semoga jamaah Al-Badar khususnya mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Demikianlah khutbah Jumat yang sangat singkat hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wahdhuril kafarata a'da'ad-din mutmainnah waj'alna min su'ada'id daraini fi afiyatin wassalamah.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah